Oke, hari ini kita akan buka satu ayat firman Tuhan. Kita akan belajar tema atau judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kalahkan keterbatasanmu. Ya, jadi topik atau judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kalahkan keterbatasan. Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan. Kalahkan keterbatasan. Apa sih itu keterbatasan? Saudara, kalau saya belajar dalam bahasa kamus, keterbatasan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilebihkan melebihi kapasitas kita. Jadi keterbatasan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilebihkan, ya, berhubungan dengan kapasitas yang kita miliki. Misalnya, kalau kita kasih keranjang, saya kasih saudara keranjang, di mana keranjang itu ini lagi musim durian, kan? Nah, keranjang itu bisa muat duriannya 5, cukup 5. Ya karena sekarang manusia banyak serakah, ya kan, namanya kalau lihat durian kan, ya kalau bisa di 5 ditambah lagi gitu. Kalau perlu bisa melebihi dari, kalau dia ada pegangan kasih lebih lagi. Pokoknya manusia bisa berimprovisasi supaya keranjang itu bisa muat lebih dari 5, ya. Tapi intinya ketika saya beli sudah ada keranjang yang bisa hanya buat 5 dan tidak buat lebih, maka tentu yang bahayanya di sini adalah keranjang itu. Kapasitasnya hanya muat 5 tapi dipaksakan jadi lebih. Sama mobil, ya, kalau di Manado di tempat saya ada istilah mikro. Di situ ada tempat-tempat duduk yang sudah diatur, sudah bikin rupa, di mana di situ hanya bisa duduk. Misalnya di belakang itu hanya bisa muat misalnya 6 gitu, ya, tambah 1 di depan. Ya sekarang karena namanya orang lagi masa-masa sulit, ya, masa COVID ini, 6 dipaksakan jadi 10 gitu. Nah, kebayang nggak apa yang terjadi di dalam mobil itu? Jadi ada banyak hal-hal yang pasti tidak baik yang akan terjadi ketika sesuatu yang sebetulnya sudah ditargetkan tapi kita paksakan melebihi dari target. Nah, saudara, manusia itu selalu punya capaian, selalu ingin punya capaian yang tidak terbatas. Itu manusia. Selalu ingin menjadi yang lebih kuat. Ya dong? Itu manusia. Jadi yang lebih cepat. Selalu ingin mendaki lebih tinggi lagi. Sudah ada yang mencatat rekor, dia mau menjadi lebih tinggi lagi ke manusia, ya. Hingga akan terjadi hidup lebih lama. Namun kita melihat sekali lagi bahwa selihai-lihainya kita manusia dalam hubungan, dalam hal untuk meningkatkan kemampuan kita, sekali lagi tubuh kita. Banyak orang berkata, jadi kalau begitu batasan kita itu sampai di mana? Dalam banyak hal, saudara, orang selalu mempertanyakan berhubungan dengan kemampuan yang harus dia capai. Sebetulnya sampai di mana sih kekuatan saya? Saudara, seberapa lama kita bisa bertahan? Ada orang berkata kalau bahkan pernah ada orang buat satu lomba, ya. Lombanya berapa lama mereka bisa bertahan di dalam air. Bahkan yang unik lagi, saya pernah nonton di TV, berapa lama, berapa kuat mereka mampu bisa tidur gitu. Bayangkan gitu, langsung mampu bisa tidur gitu, ya. Bahkan ada juga yang membuat lomba-lomba, misalnya berapa banyak orang mampu makan. Ada gitu. Nah saudara, saya coba cari ya di internet,
dan saya menemukan ternyata ada beberapa orang, saya nggak tahu apakah mereka kurang kerjaan ya atau gimana hidup. Intinya mereka berusaha untuk mencari tahu batas kekuatan manusia itu. Sehingga ada pada satu waktu para ilmuwan ya, mereka melakukan satu riset penelitian ya, dan mereka menemukan hasil. Jadi kalau Anda coba buka di Google ya, Anda menemukan di sana ada satu penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan ya, yang diterbitkan oleh Popular Science. Mereka memberikan beberapa batasan-batasan yang manusia bisa lakukan ya. Yang pertama bicara tentang kecepatan. Kecepatan tertinggi manusia itu udah paling tinggi, itu adalah 9,4 meter per detik. Itu kecepatan manusia ya. Jadi lebih daripada itu maka tidak ada yang bisa memecahkan rekor di luar dari angka 9,4 meter per detik. Jadi secepat-cepatnya manusia ya, dan penelitian yang mereka lakukan yang mampu dicapai ini ya, 9,4 meter per detik. Yang kedua, beban terberat yang bisa diangkat manusia. Manusia ternyata setelah diteliti mereka mampu mengangkat beban itu 1000 pon atau 453,6 kg. Lebih daripada itu belum bisa. Jadi sekuat-kuatnya manusia dia mampu mengangkat 1000 pon. Itu hasil penelitian ya. Dalam hal pukulan tinju gitu. Pukulan terkuat manusia ini riset ya, penelitian yang dilakukan oleh para ilmu. Pukulan yang terkuat yang mampu dilakukan oleh manusia itu adalah 4.741 Newton. Sebetulnya kalau saya bisa menjelaskan ya bagaimana rincian atau apa yang mereka lakukan dalam hubungan dengan penelitian itu, cuma waktunya nggak akan cukup ya. Tapi saya coba berikan saja ini garis-garis besar hal-hal yang berhubungan dengan apa yang ingin dicapai oleh manusia. Makanya kita lihat saudara, kalau para petinju mereka berusaha melatih tubuh mereka ya, memukul sebuah benda supaya mereka bisa menghasilkan pukulan yang paling kuat. Tujuannya ya supaya bisa melumpuhkan lawan ya. Tapi sekali lagi bahwa dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, maka didapati bahwa ternyata kemampuan manusia dalam hal pukulan itu hanya bisa sampai kepada 4.741 Newton. Yang keempat, batas ketajaman pendengaran manusia. Manusia punya pendengaran, dan sekarang saudara lagi heboh dengan film-film yang manusia di mana dia punya suatu kekuatan, gitu kan? Ada yang bisa punya penglihatan, bisa punya pendengaran, ya, bisa merasakan kehadiran saudara. Banyak hal-hal yang sengaja dihadirkan oleh dunia, gitu, ya. Jadi ini menampilkan kekuatan manusia. Ya. Nah ternyata survei juga mereka melakukan penelitian dan ditemukan bahwa batas ketajaman pendengaran manusia itu adalah 100.000 Hz. Lebih daripada itu nggak ada. Jadi sehebat-hebat manusia dia hanya bisa mencapai pendengaran itu sepanjang 100.000 Hz. Lebih dari itu belum ada yang bisa mencapai rekor. Ya. Ini bicara pendengaran. Nah yang kelima, batas jumlah mengingat. Ternyata survei juga para ahli juga melakukan penelitian. Ternyata manusia itu mampu mengingat 1 juta GB. Itu kemampuan manusia dalam hal mengingat. Ya. Lebih daripada itu belum ada. Jadi ini bicara tentang otak. Kita mampu mengingat ya sesuatu sebanyak, jadi bisa menampung yang ada, kita bisa menyimpan
hal-hal yang mungkin kita bisa pikirkan, yang kita bisa capai itu sebanyak. Jadi ketika mereka membuat suatu penelitian dan mereka memberikan satu kesimpulan, ternyata manusia dalam hal indera penglihatan dia bisa melihat 1 juta warna. Lebih daripada itu, saya tanamkan 1 juta warna. Kadang 7 warna saya sudah lupa. Warna pelangi kadang saya bingung. Padahal kalau nyanyi, jadi saya cuma bisa ingat warna pelangi kalau nyanyi. Kalau coba sebut, saya bingung. Tapi menurut penelitian kita bisa melihat ya 1 juta warna. Ini hebat gitu, ya. Nah, berikut dalam penelitian batas air terdalam yang bisa kita selam, kemampuan manusia dalam hal menyelam, ternyata setelah diteliti ya sehebat-hebatnya manusia, mereka mampu melakukan penyelaman sedalam 214 meter. Saya kalau sudah di bawah 2 meter lebih tenggelam batu. Kalau masuk 1 meter, masih nyaman gitu. 2 meter lagi, tapi kalau sudah di 3 meter, goodbye gitu. Ya. Apalagi kalau yang tidak bisa berenang, apalagi kalau masih bisa ngapung, masih bisa. Tapi kalau yang berenang airnya orang lari dengan tapial, biasa orang berenang kan bagus kan. Kalau ada orang itu udah bahaya. Kena ke 2 meter, selamat tinggal bos. Tapi sebetulnya kemampuan manusia itu bisa di 214 meter. Itu luar biasa. Ya, ini yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kedua, berikut waktu terlama manusia bisa menahan makan. Kalau istilah sekarang istilahnya puasa. Ternyata penelitian juga dilakukan, manusia mampu menahan untuk tidak makan ya, 382 hari. Ya. Ada rekornya, saya nggak perlu baca, nanti ada cari tadi. Jadi Anda lihat, itu kemampuan manusia. Jadi ternyata manusia bisa tanpa makan selama 382 hari. Giliran puasa 1 hari keok semua gitu. Kenapa puasa? Tak bisa, saya kerja. Giliran puasa, selalu. Puasa matilah bani. Padahal kemampuan manusia untuk bertahan pun nggak makan 382 hari bisa. 1 hari dia puasa nggak bisa karena ini impossible. Banyak manusia seperti ini ya. Jadi kita lihat berikut waktu terlama tempat tidur. Jadi ternyata manusia bisa bertahan untuk tidak tidur selama 11 hari. Apa yang saya sampaikan tadi? Ya, bagaimana mereka membuat penelitian sehingga mereka memberikan penelaan tentang batas, tentang kekuatan, tentang berapa lama, tentang berapa tahap, berapa mampu mereka bisa bertahan. Jadi dari ada kurang lebih 10 itulah batasan kemampuan manusia. Kita nggak bisa lebih dari itu. Ya. Tapi kabar baiknya adalah, ya, kabar baiknya adalah batasanmu, sekali lagi, batasanmu tidak menjadi ukuran atau kendala untuk kita menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Meskipun orang sudah bicara tentang batasan kita, tapi sekali lagi bahwa batasan kita itu enggak menjadi ukuran. Batasan kita enggak menjadi satu kendala bagi kita untuk kita bisa tampil menjadi yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Batasanmu bukan akhir dari hidup kita. Jadi batasan itu bukan ini udah habis, enggak. Batasan itu bukan akhir dari hidup kita, tapi batasan kita itu adalah awal untuk kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang hebat di tangan Tuhan. Amin. 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 Kenapa? Ya. Karena bukankah goal kita itu supaya orang bisa melihat
dalam kehidupan kita, itu goal kita. Jadi nggak ada istilah ini akhir dari hidup saya, enggak. Sekali lagi bahwa batasan itu adalah momen yang paling penting, yang paling tepat bagi kita, di mana kita bisa tampil menjadi orang-orang yang hebat. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tapi karena kita ada di tangan Tuhan. Amin. Artinya batasan itu bukan kelemahan. Ya, sekali lagi, batasan kita itu bukan kelemahan, tapi batasan itu kekuatan kita untuk membuktikan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. So, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kalahkan keterbatasan. Amin. Amin. Kalahkan batasan. Nah, kita akan coba bahas secara cepat bagaimana caranya untuk kita mengalahkan keterbatasan kita. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan batasan kita? Poin yang pertama, ya, step yang pertama untuk kita bisa mengalahkan batasan kita itu yang pertama adalah kenali keterbatasan kita. Ya, setuju katakan? Jadi poin pertama untuk kita bisa mengalahkan keterbatasan kita itu adalah kenali keterbatasan. Saudara sadar gak? Kegagalan kita dan kekalahan kita itu disebabkan apa? Karena kita terlalu overpede, ya, terlalu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan kapasitas kita. Ini yang menjadi kekalahan kita. Banyak orang gagal, banyak orang hanya stagnan, jalan di tempat gitu. Nggak bisa mengalami yang namanya pertumbuhan, perkembangan, nggak bisa mengalami yang namanya mujizat. Ya, kenapa? Karena dia jalan di tempat. Orang kalau jalan di tempat lama-lama capek juga, gitu. Nggak maju, mending mundur gitu, masih ada pergerakan. Dia jalan di tempat, dan akhirnya dia dilelahkan. Akhirnya dia diletihkan, dia mulai mengalami ketidakberdayaan, dan dia mulai ngomong, Tuhan ini gimana sih? Ya. Katanya Tuhan sumber mujizat, katanya Tuhan sumber pertolongan, katanya kekuatan kita akan dibaharui. Di mana Tuhan? Oh, salahnya bukan ada sama Tuhan, salahnya ada di kita. Kenapa? Karena kita nggak mengenali keterbatasan kita. Kita terlalu gampang untuk mengambil resiko. Itu adalah manusia. Betul? Itu manusia suka mengambil resiko. Dia anggap modalnya spekulasi, coba aja, siapa tahu untung gitu kan. Nggak heran ketika dalam perjalanan iman dia mengalami kekalahan berulang-ulang. Kenapa? Karena terlalu overpede, terlalu percaya diri. Dianggap dia mampu, padahal sebenarnya itu bukan kapasitas dia. Memaksakan kehendak, padahal itu di luar dari kemampuan dia. Sekali lagi, ini yang menyebabkan banyak orang Kristen dikalahkan. Saudara, ketika kita tidak mengenal apa yang menjadi batasan kita, sekali lagi, ketika kita tidak mengenal apa yang menjadi batasan kita, maka secara otomatis, ya, sekali lagi, kalau kita nggak mengenali apa yang menjadi batasan, apa yang menjadi keterbatasan, maka secara otomatis kita akan senantiasa tidak bisa meminimalisir setiap tindakan yang kita ambil. Sebaliknya, kalau kita mengenal keterbatasan kita, maka tentu kita bisa mengecilkan resiko yang akan kita buat. Bahkan kalau kita bisa memprediksi, bisa nggak ya? Gitu. Kalau nggak bisa, pasti kita nggak akan lakukan. Kenapa? Dia belum tidak bisa. Saya nggak bisa. Kenapa? Mana bisa? Jadi. Kita disuruh misalnya, ya udah saya suruh sama Yosua, lu main keyboard, berpede. Saya nggak tahu jadi apa hasilnya nanti juga. Tapi kalau dia tahu keterbatasannya, dia maaf kok, saya nggak bisa. Lo bisa kan? Bisa, saya nggak pernah.
pegang barang itu. Nah, banyak kita suka mengambil resiko yang sebetulnya di luar dari kemampuan kita. Saudara, orang yang tidak mengenali keterbatasannya itu akan kerap kali satu, dia akan memaksakan dendam. Ya, betul. Banyak kali saya menemukan orang-orang yang tidak punya kapasitas terlalu memaksakan dendam. Udah tahu dia nggak bisa, tapi wah gitu sudah. Udah tahu dia belum bisa memimpin, tapi maksa untuk menjadi pemimpin gitu. Udah tahu dia nggak bisa, belum punya pengalaman, tapi wah dia bikin promosi besar-besar. Kenapa? Terlalu memaksakan kehendak. Akhirnya katanya ketika dia diberikan kepercayaan, hancur. Nggak ada yang terjadi gitu. Nggak ada perkembangan organisasi dipimpin. Orang yang tidak mengenal keterbatasan kerap kali itu sering menyalahkan orang lain. Dia salah, tapi selalu ada kambing hitamnya, itu gara-gara lo. Kalau lo nggak ada, nggak mungkin sebegini gitu. Coba kalau anda begini, coba itu gara-gara situ. Sebetulnya saya bisa, tapi gara-gara lo. Ada saja alasan. Yang ketiga, orang yang nggak mengenali keterbatasan cenderung pasrah dengan keadaan. Memang udah nasib. Dia tahu ya memang udah masuk begini. Memang udah waktunya saya tahu. Nggak ada, memang pasrah gitu. Orang yang nggak mengenal keterbatasan bisa keseringan menyalahi diri sendiri. Betul? Sering nggak itu? Pernah nggak anda gagal bodoh saya? Goblok saya. Kadang dia ngomong di kaca, lu ini ngopi, dengan dia sendiri. Ini manusia. Ini kadang kelihatan lucu, tapi fakta. Kenapa? Karena alasannya dia nggak mengenali keterbatasannya. Berikut, orang yang nggak mengenali keterbatasannya bisa juga menyalahi orang lain. Saya tadi katakan, ya. Orang yang nggak mengenali keterbatasannya itu tidak menyadari. Ini yang paling penting, bahwa di dalam dirinya ada potensi yang dahsyat yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita pribadi. Amin. Tidak semua kita dipakai sebagai sinas. Tidak semua kita dipakai Tuhan menjadi WL. Tidak semua kita dipakai Tuhan menjadi pemusik. Tidak semua kita dipakai Tuhan menjadi seorang songman. Dan banyak hal-hal yang lain. Tapi bukan berarti Anda nggak mulia, bukan berarti Anda nggak berharga. Setiap kita, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam dirimu supaya Anda bisa menjadi berkat. Dan itu yang harus Anda temukan. Bukan memaksakan diri kepada hal yang sebetulnya itulah batasanmu gitu. Nah, saya katakan bahwa orang yang tidak mengenal keterbatasannya itu lebih cenderung gak menghargai yang sebetulnya di dalam dirinya ada potensi yang hebat yang Tuhan taruh di dalamnya, sehingga melewati itu Anda bisa menjadi bersinar di hadapan Tuhan. Kegagalan itu karena produk Anda yang menciptakan sendiri. Kita dijadikan Tuhan bukan untuk gagal, tapi kita dijadikan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kenali dong keterbatasanmu. Amin. Dan saya mau katakan, mengenali keterbatasan itu adalah cara awal untuk kita bisa mengalahkan keterbatasan kita. Amin. Sekali lagi, mengenali, mencari tahu keterbatasan kita itu adalah langkah awal untuk kita bisa mengalahkan keterbatasan kita. Ini yang pertama. Jadi kenali keterbatasan. Yang kedua, untuk kita bisa mengalahkan keterbatasan, selain mengenali, yang kedua, upgrade kapasitas kita. Ya. Jadi yang kedua, upgrade kapasitas. Apa itu kapasitas? Kapasitas itu dapat mengacu kepada satu, daya tampung. Kapasitas itu sama dengan daya tampung. Seberapa banyak Anda bisa muat, itu kapasitas. Bisa juga bicara tentang daya serap, itu juga kapasitas. Kapasitas juga bisa bicara tentang ruang atau fasilitas yang tersedia, itu kapasitas. So, apa itu upgrade? Nah, saudara, biasa istilah upgrade ini itu biasanya lebih dikenal
di dalam dunia komputer. Kalau Anda bicara tentang upgrade, itu Anda hanya bisa temukan di dunia komputer. Kalau di dunia bengkel nggak ada istilahnya. Apa sih mungkin ada, tapi lebih banyak itu di dunia komputer. Jadi upgrade itu ialah suatu proses, ya, suatu proses untuk mengubah suatu komponen yang ada di komputer atau bisa juga yang ada di HP kita. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja komputer Anda atau HP Anda agar bisa lebih cepat daripada biasanya. Jadi kalau Anda punya HP, Anda punya laptop, komputer, kalau nggak sering upgrade, maka yang terjadi dia lemot, maka bisa hang. Itu yang saya tahu. Saya bukan ahli di dalam dunia IT, ya, tapi intinya ini. Jadi kalau kita bicara tentang upgrade itu apa? Yaitu meningkatkan, ya, meningkatkan komponen yang ada di perangkat kita, baik HP, tab, apalagi laptop, ya, supaya apa? Kinerjanya itu makin cepat. HP juga demikian, ya. Dia di-upgrade setiap. Saya kalau setiap kali periksa, wah ini sudah mulai lambat kinerjanya, saya upgrade supaya apa? Dia lancar dalam penggunaan. Nah, saudara, sama dengan hidup kita. Hidup kita ini itu perlu juga yang namanya di-upgrade. Saya dan saudara perlu di-upgrade. Enggak hanya laptop, enggak hanya HP. Hidup saya dan saudara perlu yang namanya di-upgrade. Dalam hal apa kita di-upgrade? Dalam hal pembaharuan akan pengenalan terhadap Tuhan. Kenapa? Supaya kita semakin baik. Hidupmu perlu di-upgrade supaya pengenalanmu kepada Tuhan itu semakin baik. Yang awalnya hanya sebatas mengenal tentang Tuhan, setelah di-upgrade Anda menjadi orang yang semakin berpaut kepada Tuhan. Yang awalnya kurang setia dengan Tuhan, setelah di-upgrade Anda menjadi orang yang loyal dengan Tuhan dan banyak hal-hal yang lain. Jadi hidupmu dan hidup itu perlu yang namanya upgrade. Amin. Lu gak bisa mengalami yang namanya kemajuan dalam hal kinerja kalau hidupmu hanya biasa-biasa saja. Orang yang mengenal keterbatasan tentu dia akan mengupgrade. Saudara, kalau kita nggak upgrade betapa bahaya. Saya coba belajar, ya, saya coba buka-buka. Emang apa sih resikonya kalau nggak di-upgrade? Ini beberapa hari ini saya selalu bicara HP. Kemarin di ibadah tamu bicara HP lagi, ini HP lagi ya. Kayaknya ada mendapat. Kita nggak upgrade, yang pertama, kita tidak akan mendapatkan fitur baru dan menu baru. Itu kalau Anda upgrade. Jadi akibat pertama kalau kita nggak upgrade, yang pertama adalah kita tidak akan mendapat fitur dan menu baru. Nah, sekarang saya katakan pada ibadah tamu kemarin, banyak sekarang fitur-fitur baru yang lagi ditawarkan. Ya kan? Selalu kalau ada muncul HP baru selalu bilang ini kelebihannya, ini kelebihannya. Nah, kelebihan yang ada di HP baru itu bukan berarti yang kita pegang itu nggak bisa pakai, bisa. Tapi untuk bisa menggunakannya kita harus upgrade HP itu, supaya kita bisa menggunakan fitur-fitur baru yang lagi dipromosikan. Jadi akibat pertama yang jelas, ya, kita tidak akan bisa menikmati fitur baru yang ditawarkan oleh aplikasi. Sama dengan kehidupan kita, kita juga butuh yang namanya upgrade. Tujuannya apa? Untuk bisa mengalahkan keterbatasan kita, kita harus mengupgrade diri kita. Akan sulit untuk kita melihat hal-hal yang baru dari Tuhan. Akan sulit untuk kita melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu kalau kita nggak upgrade. Kalau hidup kita hanya seperti ini aja, udah gini-gini aja nggak apa gitu. Di sana lagi ngalamin namanya revival, Anda begitu aja gitu. Di sana lagi ngalamin namanya mujizat. Oh, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kita hanya begini-begini. Kenapa? Karena Anda nggak upgrade gitu. Ya biar aja lah, masa bodoh lah. Saya kan memang otak-otak. Apa hubungannya dengan gue?
mungkin satu loh, kok mereka bisa ya? Saudara, ketika Petrus dia ketemu Yesus ya, di sebuah danau, di sebuah pelayaran, tiba-tiba mereka melihat ada sosok manusia yang berpakaian putih berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Semua murid-murid yang ada di dalam perahu itu mengalami yang namanya kecemasan. Mereka takut. Ya. Bagaimana bisa di sebuah danau, mereka ada di tengah-tengah danau, ya, lagi sementara berlayar, tiba-tiba muncul sosok putih berdiri di atas air, gitu. Menurut Anda gimana kalau Anda ada di posisi itu? Jangankan Anda lihat, jangankan Anda ada di tengah laut, di tengah danau, tidak ada di dalam perahu. Di rumah aja Anda lihat ada sosok putih lewat jendela. Mulai Anda dramatis, saya punya bulu-bulu kudunya, berdiri. Padahal nenek dia yang lewat. Tapi dia bilang bulu-bulunya begitu. Anda bisa nggak merasakan pengalaman yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika itu? Nggak heran ketika mereka melihat sosok itu, mereka bilang, hantu, itu setan. Saya yakin mereka udah bingung mau kemana, karena mereka nggak bisa kemana-mana. Di tengah danau, di saat perahu, mereka lihat hantu, ketakutan, tapi mereka nggak bisa kemana. Lompat, tenggelam, mati. Yang gimana udah hantu. Sebetulnya ini realita hidup kita manusia. Kebanyakan kekhawatiran itu bukan membawa solusi. Kekhawatiran itu terkadang hanya membuat kita berputar-putar hidup. Itu yang terjadi. Sehingga ketika Anda hanya melakukan rotasi yang seperti ini, nggak ada solusi. Yang terjadi apa? Lebih menjadi masalah. Kekhawatiran nggak bisa membawa jalan keluar. Tapi apa yang terjadi? Ketika murid-murid mengalami yang namanya rasa takut, seorang Petrus yang sudah mengalami upgrade, dia bilang, itu Yesus. Dia bilang, Yesus, itu kamu. Kalau itu kamu, suruh saya berjalan dengan saya, ketemu. Yesus bilang, oh iya. Dan Alkitab katakan, Petrus langsung turun, dan dia melakukan pengalaman yang sama. Dia juga berjalan di atas air. Saudara, saya tidak bicara tentang langkah selanjutnya, tapi saya mau bilang, orang yang upgrade adalah orang yang kepercayaannya kepada Tuhan itu selalu diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Selalu diperbaharui. Ya. Banyak kita bermasa bodoh dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Saya terus sekali lagi mau katakan, dari awal saya bilang bahwa semua kita punya batasan. Tapi ingat satu hal, batasanmu itu bukan kelemahanmu, tapi batasanmu itu adalah potensi yang Tuhan sengaja berikan. Supaya apa? Itu adalah momen yang paling tepat untuk kita membuktikan bahwa di dalam kita ada Tuhan, dan kita bisa menjadi hebat di tangan Tuhan. Amin. Upgrade hidupmu, ya, supaya Anda bisa melihat pengalaman yang baru. Anda nggak hanya protes, Anda nggak bisa komplain. Loh, kok mereka bisa? Saya nggak. Kalau Anda tanya, banyak orang bersaksi, ngapain dia mengalami mujizat? Wah, ini disebabkan karena kepercayaan saya kepada Allah. Mungkin diuji, tetapi semakin saya diuji, semakin saya timbul seperti emas. Ini orang yang upgrade. Orang yang upgrade gak akan pernah menyalahkan kondisi. Orang yang upgrade gak akan pernah bilang, ini memang Tuhan tak adil, ya. Cepat meninggalkan Tuhan, cepat mengambil keputusan. Orang yang upgrade itu orang yang selalu percaya bahwa masa depannya itu adalah yang terbaik di tangan Tuhan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita nggak upgrade, maka kita akan sulit melihat menu sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Yang kedua, akibat yang lain kalau kita nggak upgrade adalah itu rentan terhadap masalah, ya, rentan terhadap masalah atau istilah bug dalam dunia komputer. Ya. Jadi kalau kita nggak upgrade, maka perangkat
menemukan ketika Anda menggunakan HP tiba-tiba dia punya kinerjanya jadi lembat. Ya, kadang dia loadingnya lama sekali. Kadang untuk kita buka aplikasinya, kadang dia muter-muter, padahal itu nggak menggunakan menggunakan internet. Ya. Kadang kalau kita lama dia loading. Nah itu dia sudah ada masalah. Ya. Ada bugnya di situ. Nah bagaimana cara mengatasinya? Update. Lu paksain makin lelek, ya makin lemot dia. Kadang banting nih HP ini, dasar HP, dah bodoh dia. Ada nggak dia? Pernah nggak Anda marah-marah dengan HP? Oh berarti Anda pintar semua, puji Tuhan. Jemaat di sini pintar semua. Tapi kalau saya buat pernah saya mau dia. Oh jangan HP, saya mau pakai cepat, saya mau banting. Pernah Daniel saya itu dan karena saya marah dengan HP, karena saya buka dia, muter. Akhirnya gimana mengatasi? Saya malu tanya, saya orangnya paling gengsi tanya. Kalau saya sudah tanya, berarti saya sudah tidak ada malunya. Tapi selama saya masih bisa tahan, saya punya malu, saya cari sendiri solusi. Jadi saya buka YouTube lah, cari oh ternyata gitu. Ternyata salah satu mengatasi masalah bug atau masalah lemot kinerja HP Anda itu adalah lakukan update. Saudara, sama dengan kita. Kadang pengiringan kita kepada Tuhan sudah mulai lemot, ada bugnya. Betul? Kadang pengiringan kita kepada Tuhan sudah mulai ada kendala, udah mulai ada pasang surutnya. Ini kalau dibiarkan, kalau saya jadi Tuhan, Anda jadi HP, udah saya banting-banting kan. Karena memperlambat saya punya aktivitas gitu. Banyak di antara kita nggak menyadari, ya. Pengiringan kita kepada Tuhan terkadang kita lihat dong, introspeksi dong. Sejauh mana sih semangat Anda gitu, sukacita Anda dalam mengiring? Sejauh ini semangat Anda sudah sampai di mana? Atau Anda hari ini sudah mulai mengalami yang namanya kemalasan? Akhir ini sudah mulai mengalami yang namanya bosan, kecewa dalam mengiring Tuhan. Ini ada masalah di laptopnya, gitu. Ada masalah di HP Anda. Jangan Anda terlalu rajin untuk mengupdate apa yang ada di tangan Anda, tapi Anda nggak update dengan diri Anda, gitu. Kita kadang terlalu gampang protes Tuhan. Kalau sakit kita nyalahin Tuhan, gitu. Kalau kita rugi nyalahin Tuhan, gitu. Kalau kita gagal nyalahin Tuhan, gitu. Semua Tuhan disalahin. Tapi giliran kita udah baik, lupa Tuhan. Sorry, kita jadi lupa Tuhan. Kita menganggap kepentingan kita lebih penting daripada kepentingan Tuhan, dan ini yang terjadi. Ingat, Anda adalah produk Tuhan yang hidup. Tujuan Anda jadikan Tuhan, tujuan Anda dijadikan Tuhan supaya melewati Anda, nama Tuhan dimuliakan. Introspeksi, gitu. Ini kalau nggak diupdate bahaya. Ya, bahaya kalau nggak diupdate. Nanti lo jatuh lagi, lo gagal lagi, apalagi rugi lagi, siapa lagi yang disalahkan? Nah ini manusia. Makanya ada satu pujian yang kita nih. Meskipun ku jatuh berulang kali. Oh saya nggak suka jatuh berulang. Makanya kadang saya nggak suka. Kurang suka, maksudnya enggak buat terlalu tertarik dengan saya enggak mau jatuh berulang-ulang. Saya enggak mau jatuh berulang-ulang. Saya mau saya diberkati berulang-ulang. Saya mau saya mengalami mujizat berulang-ulang. Gue jatuh, introspeksi, perbaiki, dan jadi benar di hadapan Tuhan. Nah, manusia zaman sekarang tuh gini gitu. Udah mengalami masalah, kadang nggak mau update gitu. Udah mengalami berulang update, nggak mau update gitu. Ya. Mulai lemah, mulai memprioritaskan yang lain di luar daripada Tuhan. Nah sadar dia
bisa ada itu karena Tuhan. Nggak sadar dia bisa jadi manusia itu karena Tuhan. Gitu. Nggak sadar lo bisa hidup hari ini. Di luar sana lagi banyak orang yang lagi mati. Sehingga ada orang bilang itu di Indonesia tuh lagi lomba-lomba, lagi ada lomba mendekati lomba 17, lomba mati. Ya karena COVID. Ini pun diplesetkan. Kita orangnya kurang ajar. Saudara, mari hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Hari ini kita bisa ada itu karena Allah begitu mengasihi kita. Kegagalanmu enggak membuat Tuhan berhenti untuk mengangkat saudara. Kegagalanmu Tuhan masih tetap berusaha untuk menggapai Anda supaya Anda bisa kembali kepada rencana yang Tuhan sediakan bagi. Jadi mari untuk kita bisa menjadi berharga di mata Tuhan. Upgrade hidup Anda. Itu bisa kita mengalahkan kelemahanmu, mengalahkan kelemahan kita. Upgrade hidup. Amin. Supaya apa? Kita minim dari masalah, minim dari yang namanya kesalahan. Yang jadi apa? Saudara, apa yang terjadi kalau Anda semakin upgrade? HP kalau di-update, maka dia bukan hanya mempercepat dia punya kinerja. Yang kedua, misalnya saya punya anggap saja saya punya aplikasi ya MP3 misalnya, ya kan? MP3. Nah, biasa kalau MP3 yang lama biasa kalau ini aja gitu. Tapi sekarang kalau sudah di-update, dia bukan jadi lancar, tapi ada tambahan fitur baru di MP3 ini. Kita bisa karaokean. Nah itu yang kalau waktu dulu belum, nggak bisa. Tapi setelah di-update, bisa. Selain nyanyi, bisa juga. Selain bilang, bisa juga kita karaokean. Dan ada liriknya. Jadi apa? Selain memperlancar, ditambah sesuatu yang baru. Hidupmu, kalau selalu diperbaharui oleh Tuhan, maka Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Anda akan menjadi orang yang maksimal di hadapan Tuhan. Amin. Kehidupan kita itu ditentukan oleh Anda sendiri. Tuhan sudah memilih, tapi Anda nggak robot yang Tuhan harus kontrol sedemikian untuk menentukan Anda menjadi orang yang berpotensi menjadi mulia di hadapan Tuhan. Anda yang menentukan. Amin. Kegagalanmu itu bukan terjadi karena ada kesalahan teknis dari Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah. Kalau ada yang gagal, itu ada di hidup Anda. Jadi mari kita perbaharui hidup kita. Amin. Ketika hidupmu diperbaharui, maka yang terjadi hidup kita akan menjadi mulia, menjadi berharga. Dan sehingga Tuhan katakan dimanapun kita pergi, kita akan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, akibat kalau kita nggak upgrade, ya, HP kalau nggak upgrade, yang paling bahaya itu adalah apa? Jadi sasaran serangan virus. Ya, ternyata parah juga kalau Anda punya perangkat yang nggak pernah update, maka resiko yang ketiga itu apa? Jadi serangan virus. Saudara, kita pasti sadar kan, kalau smartphone kita itu juga rentan terhadap virus. Kadang kalau sudah nggak jalan bagus, sudah nggak bekerja maksimal, maka itu pasti ada virus. Nah, untuk menghindarinya, nggak ada cara lain. Kita harus mengupdate aplikasi kita ke versi yang terbaru. Hidupmu kalau nggak pernah update, maka yang terjadi Anda akan diincar oleh kuasa gelap. Kalau hidupmu nggak pernah update, sama dengan update. HP nggak pernah update, dia diserang virus. Lu kalau nggak pernah update, diserang oleh kuasa Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dia katakan apa? Iblis dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Tujuannya apa? Mencari mangsa untuk di. Iblis sama dengan virus. Dia kesana kesini, dia cari
Dia nemukan ada orang Kristen yang nggak update, oh ada dia bisa sana. Maka nggak heran kalau di luar sana banyak orang Kristen dikalahkan. Tiba-tiba dia begitu orangnya setia, sekarang tiba-tiba udah mulai melakukan hal yang enggak. Nah ini kecolongan udah. Lu nggak update sih. Saya yang salah. Ketemu di sana, orang Kristen lagi main judi. Bisa main judi. Diserang iblis dan banyak hal yang lain. Tapi kalau hidupmu selalu update, apa yang terjadi? Hidupmu akan senantiasa diperbaharui hari lepas hari. Sama dengan aplikasi, kalau diupdate terus, dia namanya diperbaharui. Nah saudara, kalau hidupmu diperbaharui hari lepas hari, apa yang terjadi? Maka kekuatan kita, Alkitab katakan, akan seperti burung rajawali. Orang yang diperbaharui, maka kekuatannya akan seperti burung rajawali. Benar kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Dia berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang kata menantikan Tuhan di sini, garis bawah, itu orang yang upgrade. Amin. Orang yang menantikan Tuhan, apakah dia tidur? Ya, ada banyak perumpamaan yang dihubungkan dalam hubungannya dengan menanti-nantikan Tuhan. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan selalu menunggu. Apapun dia akan selalu menunggu. Dengan cara berdoa, menyembah, menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan, dan banyak hal. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, coba kata menantikan Tuhan kita ganti dengan istilah upgrade. Tetapi orang-orang yang upgrade akan mendapat kekuatan baru. Terus mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan, mereka berlari tapi tidak pernah lelah. Mereka berjalan dan tidak pernah menjadi lelah. Orang yang upgrade, masalah boleh banyak, persoalan boleh ada, tapi dia nggak pernah lesu. Semakin semangat dia, semakin kuat dia. Dia nggak bilang, woi, lu, ya, masalah. Hari-hari datang dan nggak ada. Dia nggak pernah bicara tentang masalah. Yang ada dia disibukkan bicara tentang Tuhan. Yang ada dia disibukkan bicara tentang bagaimana nyenangin Tuhan. Orang yang selalu upgrade, berjalan pun dia nggak santai. Jalan istilah tenang. Dia nggak gopoh. Kerja itu dia nggak usah gopoh-gopoh, santai. Karena berkat itu di tangan Tuhan. Tak perlu gopoh, santai. Orang sudah orang udah dia santai. Karena dia tahu berkat itu ada di tangan Tuhan. Ada waktu kesempatan untuk kita nyenangin Tuhan, manfaatkan itu. Jangan memanfaatkan yang kepentingan lain. Gimana Tuhan bisa berperkara? Bagaimana bisa Tuhan bisa mengutamakan Anda menjadi prioritas, tapi Anda tidak memprioritaskan Tuhan? Akhirnya iblis datang lagi. Tuhan lagi yang disalahkan. Jadi orang yang upgrade, mereka berlari tidak pernah jadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Oleh karenanya sekali lagi penting untuk kita untuk mengupgrade hidup kita, supaya kita dihindari oleh 3 kemungkinan tadi. Amin. Jadi sekali lagi, poin yang kedua, pertama, kenali batasan. Yang kedua, upgrade kehidupan. Yang terakhir, poin yang ketiga, yang terakhir, kalahkan batasan. Amin. Pertama, kita kenali. Yang kedua, kita perbaharui. Nah sekarang setelah diperbarui apa terjadi? Nggak mungkin kita lihat. Saatnya kita fight. Amin. Kita kalahkan batasan kita. Kalahkan. Saudara, batasanmu sekali lagi tidak bisa dikalahkan dengan unsur manusiawi kita. Tapi batasanmu hanya bisa dikalahkan ketika kita menghadirkan unsur Tuhan di dalam. Amin. Saya percaya kalau hidupmu sudah diperbaharui
diperbaharui, sudah diupdate. Nah, mungkin Anda menjadi orang yang mengandalkan manusia. Orang yang update adalah orang yang dulunya mengandalkan manusia, sekarang dia mengandalkan Tuhan. Orang yang update dulunya dia lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi, sekarang Tuhan menjadi yang utama. Orang yang update, bagi dia Tuhan adalah Tuhan di atas segala-galanya. Orang lain, amin. Jadi mari kita upgrade hidup kita. Saya percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan dalam hidup kita. Nah, ada 3 hal untuk bisa mengalahkan batasan kita. Ya. Yang pertama, dalam hubungannya ketika kita sudah upgrade, untuk bisa mengalahkan batasan kita, yang pertama apa? Hadirkan Tuhan dalam hidup. Orang yang upgrade adalah orang yang pasti, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Amin. Yang kedua, untuk mengalahkan batasanmu, yang kedua, biarkan Tuhan menjadi nakoda hidup. Saya percaya kalau Anda sudah di-upgrade oleh Tuhan, maka yang terjadi, Anda bukan orang yang diutamakan. Anda masih ingat peristiwa yang berikut? Masih ingat ya? Kenapa orang bilang, guru tidak kau lihat kami mau binasa, guru nggak kau lihat kami mau mati, orang kelam. Kenapa? Karena ada sosok pribadi yang berharga di situ yang ditaruh di belakang. Yesus. Ini banyak orang Kristen begini gitu. Ada Yesus, tapi Yesus nggak di depan, tapi ada di belakang. Sehingga ketika masalah ada, ketika mereka udah mulai karam, mau tenggelam, mereka nggak sadar di situ ada Tuhan. Tapi berteriak, guru, nak kau lihat kami udah mau mati. Saudara, orang yang lebih mengutamakan ambisi, daging, selalu nggak bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam persoalan yang dihadapi. Maka mari, jangan libatkan unsur daging untuk menyelesaikan masalah. Cara yang terbaik upgrade hidupmu. Supaya apa? Dulunya Anda mengandalkan kekayaanmu, bukan Tuhan. Dulunya Anda mengandalkan egomu, bukan Tuhan. Dulunya engkau mengandalkan pekerjaanmu, bukan Tuhan. Dulunya Anda lebih fokus kepada hal materi, mengejar materi, bukan Tuhan. Tapi ketika engkau upgrade, Anda diperbaharui, Anda diperbaharui sekarang. Yang terjadi apa? Tuhan yang menjadi nakoda kita. Amin. Di mana Tuhan membawa Anda ikut. Di mana Tuhan arahkan Anda ikut. Tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena Tuhan yang jadi jurumudi. Kalau Anda yang jadi jurumudi, Anda bisa jadi. Sehingga ketika Yesus bangun, dia bangun dan dia berkata, diam, tenang. Dan Alkitab katakan, angin yang besar mendadak diam, gelombang yang lagi bergelora mendadak diam. Orang-orang di situ bicara begini, siapa sih ini orang? Masih nanya lagi gitu. Ini siapa sih? Saya tidak tahu. Jangan-jangan ada juga di antara kita sama seperti murid-murid Yesus. Sudah kenal Yesus, tapi gak sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, yang kau andalkan itu logika Anda, yang kau andalkan itu kepintaran Anda, yang kau andalkan itu kemampuan Anda, yang kau andalkan itu koneksi Anda gitu. Sehingga ketika terjadi mujizat, Anda gak pernah bersyukur. Yang lain, siapa sih ini orang? Ya kan? Saudara, upgrade hidupmu ya. Ada Tuhan, ada Allah yang luar biasa. Dia mengenali batasanmu, dan maka oleh sebab itu dia hadir dalam hidup Anda, supaya kita bisa mengalahkan batasan kita, bukan karena kita, tapi karena ada pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi untuk mengalahkan batasan kita, yang kedua apa? Biarkan Tuhan menjadi nakoda hidup kita. Dan yang ketiga, percaya penuh tanpa ada keraguan. Untuk mengalahkan keterbatasan kita, yang ketiga, percaya penuh tanpa ada keraguan. Nah, kalau kita sudah ada di posisi, kita akan menjadi orang-orang yang bersinar.
persoalan boleh terjadi, tapi Anda hanya bisa tersenyum. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah perisai. Dia akan menjadi orang, menjadikan hidup kita orang yang bernilai dan percaya. Kalau Tuhan yang menyetir hidup kita, yang tersedia adalah berkah, yang tersedia adalah sukses. Kita akan pernah meninggal, sudah.